Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kembali kita datang di hadirat Tuhan di pagi hari ini dengan sikap yang bersyukur, dengan hati yang bersyukur kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di hadirat-Mu Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa Surgawi, mari Tuhan, kami rindu Tuhan hadir tengah-tengah kami di setiap pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya aku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Yesus, Tuhan Rajaku.
namamu selalu tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertemu menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami mau sembahmu, Kau yang terindah. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami sembahmu Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Bapa, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Bapa, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Engkau melayakkan kami Bapa untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus, mari buka hati kami selebar-lebar mungkin, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan.
Kita kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Di pagi yang indah ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur, kita boleh bersekutu bersama, kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama, kita boleh memuji memuliakan Tuhan bersama. Dan sekarang mari saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Kita akan membuka di dalam Surat Tesalonika yang kedua, pasal 2, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki tema yang baru di bulan November ini. Kristus adalah penghiburan. Dan ayat teksnya terdapat di dalam 2 Tesalonika 2 yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, kondisi saat surat Tesalonika yang kedua ini ditulis itu tidak jauh berbeda dengan suratnya yang pertama. Jemaat Tesalonika mengalami penganiayaan dan juga mengalami penindasan, baik dari tetangga-tetangga mereka orang-orang Yunani maupun orang Romawi dan bahkan orang-orang Yahudi. Mereka mengalami penganiayaan dan penindasan karena iman percaya mereka kepada Kristus. Namun, sekalipun kondisinya terkesan tidak begitu baik, Paulus, Silvanus, dan juga Timotius bersyukur karena jemaat Tesalonika tidak hanya bertahan. Jemaat Tesalonika tidak hanya tidak meninggalkan iman percayanya. Jemaat Tesalonika tidak hanya mempertahankan iman percayanya. Bahkan jemaat Tesalonika malah iman dan kasihnya semakin bertumbuh. Iman dan kasihnya semakin bertumbuh sekalipun di tengah kondisi yang keruh. Bapak Ibu Saudara, Paulus, Silvanus, dan Timotius mensyukuri hal ini. Jemaat Tesalonika tidak hanya mempertahankan iman percayanya, malahan namun iman dan kasihnya bertumbuh sekalipun di dalam kondisi yang keruh. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, keadaan yang rumit ini makin bertambah sulit dengan beredarnya beberapa kabar yang keliru mengenai hari Tuhan yang dikabarkan telah tiba. Sehingga ini jelas mematik keributan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Beberapa berasumsi, beberapa berspekulasi, beberapa berpikir bahwa mereka tertinggal karena hari Tuhan telah tiba, mereka tertinggal. Dan bahkan beberapa di antaranya berpikir bahwa mereka tidak termasuk dalam golongan yang telah diselamatkan. Namun Paulus segera meluruskan kabar ini. Paulus segera membawa kebenaran dalam kabar ini. Paulus meluruskan kabar yang keliru ini, dan di sisi lain Paulus juga mengingatkan bahwa jemaat Tesalonika, bahwa jemaat gereja Tesalonika ini tidak seperti orang-orang yang akan binasa. Mereka berbeda. Mereka telah dipilih Allah sejak kekekalan untuk diselamatkan. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang dipilih oleh Allah sejak kekekalan untuk menerima keselamatan. Jelas mereka berbeda dari orang-orang yang akan binasa. Dan karena itu, karena keselamatan yang telah mereka terima, karena mereka telah dipilih sejak kekekalan, karena itu mereka pun didorong untuk tetap setia dan tidak meninggalkan iman percaya mereka. Dan Paulus menutup ini dengan sebuah doa yang sangat indah. Paulus menutup pasal 2 ini dengan doa yang sangat indah, agar di dalam kasih-Nya yang juga adalah penghiburan kita, menghibur dan menguatkan kita untuk tetap beriman dan menunjukkan iman percaya kita. Paulus menutup pasal 2 dengan sebuah doa yang kita baca di ayat yang ke-16 dan 17. Bapak Ibu Saudara, Paulus mendorong untuk jemaat di Tesalonika agar dapat di dalam kasih-Nya yang juga adalah penghiburannya, dapat menghibur dan juga menguatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap beriman dan tidak berhenti saja tetap beriman,
namun juga dimampukan untuk menunjukkan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudara, surat Tesalonika memang ditulis untuk mereka, untuk jemaat di Tesalonika, namun juga bagi kita. Mungkin kita sedang menghadapi kesulitan, mungkin saat-saat ini, hari-hari ini kita sedang menghadapi beberapa kesulitan. Mungkin itu bukan penganiayaan, mungkin itu juga bukan penindasan, tapi segala situasinya terlihat keruh. Namun marilah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tidak termasuk di dalam hitungan orang yang beroleh binasa, melainkan telah dipilih Allah untuk mendapatkan bagian dalam keselamatan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara, Kristus yang adalah penghiburan kita, Kristus yang adalah penghiburan ini menghibur dan memampukan kita untuk tetap bertumbuh, sekalipun saat-saat ini kita menghadapi situasi-situasi yang keruh. Kesulitan yang kita hadapi, kesulitan bukan alasan untuk meninggalkan iman, namun justru memampukan kita untuk dapat melihat penghiburan, kasih Kristus yang menguatkan iman kita. Sekalipun saat ini kita berada dalam kondisi-kondisi yang mungkin segala sesuatunya terlihat keruh, namun marilah kita bersyukur bahwa Kristus adalah penghiburan kita, sehingga walaupun di dalam kondisi yang keruh, kita tetap dimampukan untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, biarlah doa Paulus ini menjadi bagian kita. Biarlah Kristus yang adalah penghiburan, biarlah Kristus yang adalah penghiburan ini menghibur kita di tengah kesesakan dan juga menguatkan iman kita, sehingga kita tidak meninggalkan iman percaya kita, dan di sisi lain bahkan kita dimampukan untuk menunjukkan iman dalam tindakan yang nyata. Sama seperti yang jemaat Tesalonika hadapi. Mungkin kita juga berada di dalam situasi yang keruh, namun marilah kita melihat Kristus penghiburan kita, sehingga kita dimampukan untuk tetap beriman dan juga menunjukkan iman percaya kita. Penghiburan inilah yang menguatkan iman kita. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, mari kita menutup renungan di pagi ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas firman, atas renungan yang Tuhan telah sampaikan untuk setiap kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah berbicara di pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti bahwa sekalipun situasi kami cukup keruh, namun kami bersyukur bahwa Kristus adalah penghiburan kami, dan di dalam Kristus kami mampu untuk bertahan, kami mampu untuk bertumbuh sekalipun situasinya keruh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kesulitan yang kami hadapi bukan alasan untuk meninggalkan iman, namun justru ini memampukan kami untuk melihat penghiburan di dalam Kristus. Penghiburan di dalam Kristus yang menguatkan iman kami. Terima kasih Bapak telah mengingatkan kami, menegur, membimbing, dan menuntun kami dalam kebenarannya Tuhan. Dan kami siap untuk menjalani hari-hari kami. Dalam merenungkan ini, Kristus menghibur kami, dan ini menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.